Sore teman-teman, mohon maaf tadi agak terlambat ya. Di sini ada Pak Ari di belakang. Pak Ari, boleh tepuk tangan untuk juga Pak Ari. Untuk teman-teman, memang hari judulnya Alih Wahana ya, karena era ini sebagai era alih wahana yang luar biasa gitu. Jadi kalau setiap periode, ini untuk mengawali aja, setiap periode mencipta, umur Anda berapa saja, setiap 5 atau 10 tahun pasti ada ekosistem mencipta yang berubah. Dan Anda harus mampu hidup, menguasai, dan mengerti ekosistem itu. Jadi kalau tahun 95 bagi bapak-bapak di sini pasti ngalami tahun 95. Pasti Anda akan lihat iklan seri saya Pustaka Nusantara Anak Silpulo. Lalu ada iklan pemilu, ingat-ingat iklan dokumenter TV ya kan, tadi Anak Silpulo. Kemudian ada seni petunjuk kaca dan film saya seperti Daun di Atas Bantal dan sebagainya. Itu satu ekosistem itu. Ekosistem media pada saat itu ada film, ada TV, lalu ada seni pertunjukan yang hidup pada zaman itu. Dan saya selalu belajar untuk masuk ke dalam ekosistem teknologi penciptaan pada saat itu. Bahkan ketika saya dapat Cinta Sepotong Roti Best Film, saya khusus datang ke seorang pemenang Oscar dokumenter yang bikin iklan kuda garam. Saya bilang, aku mau jadi asistenmu. Untuk rata-rata pembikin film yang udah best film tidak akan mau bicara itu. Tapi untuk membuat iklan, kalau Anda nonton iklan kuda garam, akhirnya saya bikin iklan kuda garam karena saya belajar dari itu. Kalau Anda nonton sekarang, misalkan karya-karya saya, misalkan contohnya aja Memories of My Body, ya kan? Itu di film. Lalu siapa yang nonton Oppo Siklus, saya pakai sinema vertikal, bikin film pakai handphone. Lalu kalau Anda lihat, saya jadi bukan saudara penulis dan desain produksi untuk Perfect Fate di Netflix, lokasinya di Bali ceritanya. Ya. Lalu saya bikin multimedia teater, apa yang disebut dengan Lamen, Planet Lamen dan sebagainya. Nah, kalau Anda lihat ini semua dan kemudian saya menjadi supervisi untuk YouTube Siti Nurbaya dengan 20 juta penonton, dan sekarang kan lahir juga apa yang disebut dengan Ismail Marzuki. Itu adalah satu ekosistem media yang hidup di zaman ini, saling menghidupi, dan saya harus mengalami itu semuanya. Oleh karena itu, yang penting dari itu semua, saya belajar setiap media membutuhkan kemampuan alih wahana. Untuk apa? Untuk setiap pencipta survive, karena semua adalah sebuah ekosistem setiap periode 5 tahun 10. Tanya teman-teman saya dulu waktu terus alam belum ada digital, masih analog. Lalu kemudian ada editing digital. Lalu saya diundang ke Amerika, ke Motion Art and Science, Oscar, lalu ke studionya Spielberg dan sebagainya. Lalu saya baru tahu ada dunia digital. Kita belum. Pulang, saya bilang kita ngeklik digital. Lalu mereka bilang gak bisa mas, zaman itu ya. Tahun 95-an gitu. 2005-an belum bisa karena memorinya itu terlalu kecil. Lalu 23, 24 tidak bisa ditransfer. Lalu saya tanya memori itu apa? Saya bahkan tidak tahu memori itu apa, karena saya baru beli buku BIM digital. Saya beli laptop dan saya tidak bisa menggunakan laptop itu. Akhirnya asistennya Riri Risa dan John Donato yang saya suruh kerjakan. Saya bilang kalau memori itu karung, katakan mereka karung. Kalau mangganya banyak, karungnya ya gedein karungnya aja. Spielberg tidak bisa teknologi, dia bisa imajinasi. Tapi dia bisa memahami prosedur kerja teknologi. Maka lahirlah film-film Spielberg yang serba dinosaurus dengan ahli-ahli teknik yang digital yang luar biasa. Maka pada hari ini sebetulnya untuk pengantar kita pada hari ini, sesungguhnya setiap pencipta itu ditantang mampu melakukan alih wahana dan hidup di setiap media baru yang sudah menjadi ekosistem baru. Jadi kalau saya ikut Netflix, saya tahu betul, sistem pendataan Netflix itu seperti ini. Suara standarnya, teknologinya seperti ini. Prosedur kerjanya seperti ini. Saya tahu betul sekarang.
Kalau saya mau mencipta handphone, pakai handphone Oppo, secara jujur ketika handphone dikirim ke saya, 6 handphone Oppo baru, saya kumpulkan 7 anak muda baru yang bisa bongkar handphone itu. Dan saya pengen tahu close up-nya kemampuannya apa, mikronya kayak apa, dan sebagainya. Bahkan cabang Oppo sampai tanya sama saya, kita belum tahu kemampuan dari teknologi ini. Akhirnya ketika saya bikin Oppo, semua orang kaget gitu. Karena saya membuka, betul walaupun saya tidak tahu teknologinya. Jadi bongkarlah ekosistem, kuasailah dan jalankan itu menjadi sebuah karya. Seluruhnya adalah kemampuan alih wahana. Alih wahana adalah mengalihkan sumber-sumber cerita ataupun sumber-sumber ide ataupun sumber-sumber apapun juga ke dalam apa yang disebut media komunikasi Anda lewat berbagai cara, entah itu lewat suatu metode bercerita ataupun metode apapun juga. Nah, kompetisi ini tentu saja alih wahana dari cerita rakyat yang kemudian diawalkan menjadi film pendek antara 7 sampai 15 menit. 7 sampai 15 menit. Cerita rakyat sangat banyak. Kita sering menyepelekan sama sekali. Tetapi yang sering kita lupa bahwa Hollywood mengambil 70% cerita rakyat dari Timur Tengah. Aladdin contohnya. Kenapa? Karena cerita rakyat itu sesuatu yang sudah tertanam di dalam sistem kehidupan masyarakat. Dia telah teruji. Kalau tanaman itu dia pernah tumbuh besar dan berbuah banyak. Nah, ketika diangkat dengan cara-cara baru, maka dia pasti juga sebagai bibit tanaman, sebagai tanaman pasti punya kemampuan untuk tumbuh. Karena cerita rakyat mengandung 3 hal paling penting. Pertama adalah dia pernah tumbuh di suatu budaya atau masyarakat, itu paling penting. Pernah tumbuh dan pernah populer, jadi pernah teruji pasarnya. Jadi kalau ceritanya Joko Anwar, apa itu yang paling terkenal di filmnya? Pengabdi Setan, itu kan sebenarnya remake dari Pengabdi Setan di tahun 80-an. Anda lihat, remake sering sekali dianggap sebagai suatu hal yang tidak, sebenarnya dia sudah punya pasar dan telah teruji unsur komunikasinya sebetulnya, hanya ditransfer ke wilayah sekarang. Itu yang disebut dalam spin off, mengelola sebuah sumber yang sudah punya pasar, sudah punya nilai, dihidupkan sekarang. Maka bagi teman-teman yang ingin mencipta, ikut kompetisi yang kemudian ada proses ini, kesadaran kita adalah kemampuan apa yang disebut transformasi lewat alih wahana dari tradisi riset cerita rakyat ke dalam bentuk yaitu film pendek itu sendiri. Nah, persoalan-persoalan alih wahana juga tidak gampang. Di Berlin Talent Campus saya mengajar pada awal adanya laptop. Di Berlin Campus seluruh murid-murid seluruh dunia juga di mana? Di Tokyo, Tokyo Talent Campus itu saya mengajar di sana. Maka yang pertama alih wahana adalah memahami betul media dan tempat kita, ruang tayang dari karya kita, ruang tayangnya. Kalau film itu upacara, Anda masuk tempat gelap, nonton 1,5 jam dalam upacara. Ke kamar kecil pun kita nggak enak, berisik sedikit ditegur tetangga. Terpusat, itu yang paling penting. Alih wahana yang terpenting adalah memahami tempat karya itu dan media ini. Maka kalau ditanya karya kami ini, film pendek ini mayoritas di mana ya, kan gitu. Pasti mayoritas laptop, mayoritas handphone, itu pasti mayoritas. Kalaupun nanti di layar lebarkan kayak gini hanya sekali-sekali untuk event-event tertentu. Maka memahami dulu seluruh kemampuan ide manusia adalah kemampuan elaborasi di 2 hal. Elaborasi ide dan elaborasi manajemen. Manajemen dibagi 2. Manajemen apa yang disebut sistem dana atau uang, dan manajemen ruang tayang dari karya itu. Maka laptop sama handphone pertama apa? Fragmentasi. Fragmentasi itu terpotong-potong. Orang kalau nonton nggak mungkin konsentrasi terus gini. Bisa saja pacaran, ciuman juga haknya masing-masing kan. Kalau di bioskop ciuman ya bikin cemburu sebelahnya ya. Kalau nonton ini ya bebas-bebas saja.
nggak pakai baju pun ya bebas kok ya nonton di kamar tidur gitu kan, bebas aja kan, telanjang juga bebas-bebas semuanya kan gitu. Artinya fragmentasi, terpotong-potong. Karena terpotong-potong, kemampuan untuk fokus dan menarik perhatian menjadi sangat penting. Dan Anda bisa berhitung kira-kira berapa persen yang fokusnya paling bagus dari penonton Anda. Satu, itu fragmentasi. Dua, layarnya kecil. Karena layarnya kecil, maka otomatis satu, layar kecil dan suara tidak terkontrol. Artinya gini, siapa yang punya handphone dengan kualitas bagus suara, detail, mahal kan? Siapa yang punya laptop, lalu kalau mau nonton sound systemnya diatur dulu, ya kan? Siapa? Pertanyaan saya. Repot. Maka pada visual dan suara terjadi apa yang disebut pokok-pokoknya saja. Nggak mungkin Anda pamerin suara detail ya untuk laptop lalu Anda bisa mendengar bunyi-bunyi yang bercampur dari 12 alat musik, ya nggak mungkin, susah. Apalagi pakai handphone. Pemahaman terhadap media untuk laptop sampai di media baru ini menjadi sangat penting. Maka sering disebut TV adalah budaya medium shot. Karena kalau master dan budaya apa yang disebut makro, tidak sangat mikro. Jadi misalnya Anda bikin shot yang bagus ya, udah bagus sekali, lalu ada kecil di sudut di bawah pohon gitu, lightingnya bagus sekali, tapi kecil banget sampai di handphone tuh nggak kelihatan gitu. Kalau di layar lebar gede bagus. Itu harus tahu betul syarat-syarat menonton dengan ukuran layar screen di laptop paling besar berapa dan di handphone paling besar berapa. Seringkali kita apa yang disebut dengan meremehkan medianya, menyombongkan ide kita. Alewahana adalah pemahaman di kedua belah pihak itu. Ide dan apa yang disebut medium itu. Jadi yang satu tadi fragmentasi, kemudian fokus perhatian di layar kecil berbeda dengan di layar besar, dan yang kemudian yang ketiga pada detail-detail unsur-unsur tertentu seperti kamera, musik dan sebagainya tidak begitu bisa ditangkap oleh detail. Dan yang keempat adalah konsentrasi fokus rata-rata hampir, apalagi sekarang ahli komputer bilang kalau nonton per 20 menit kejap mata ya istirahat dulu gitu kan, supaya matanya tidak rusak. Bayangin nonton film kamu harus serius, lalu per 20 menit olahraga dulu gitu kan, nggak bisa fokus betul di sini kan. Jadi Anda lihat bahwa ada apa yang disebut terakhirnya adalah syarat-syarat menonton di media digital yang sering sekarang anak-anak mengikuti dengan baik, termasuk per 20 menit dan sebagainya. Ini pertama dari syarat alewahana. Itu syarat pertama, memahami media tempat Anda nanti akan menayangkan dan menuturkan cerita Anda. Syarat yang kedua adalah masalah transformasi storytelling dari film, dari cerita panjang, dari cerita rakyat ke dalam bentuk 15 paling panjang. Cerita rakyat kadang-kadang mengandung apa yang disebut bentuk-bentuk, bisa Anda ceritakan 5 menit, bisa Anda ceritakan 20 menit, bisa Anda ceritakan sangat panjang. Dia sangat relatif untuk diceritakan, tapi gimana diceritakan dalam 7 menit dan sampai 15 menit. Maka alewahana yang kedua syaratnya adalah memahami waktu tayangnya yang paling efektif. Contoh, kalau Anda lihat Siti Nurbaya. Siti Nurbaya kita bikin dengan 20 juta ya dari Galeri, itu ternyata yang paling banyak diikuti rata-rata waktunya yang populer adalah 11 sampai 12 menit. Itu dengan cerita yang biaya mahal ya, populer dengan lagu, musik dan tari. Bayangin aja, pusat perhatiannya sudah gede banget. Itu rata-rata 11 menit. Maka nanti seri yang baru kita ya, Ismail Marzuki pasti rata-rata kan segitu tuh. Satu seri 10 sampai 12 sampai 11 menit itu menjadi kemampuan rata-rata dalam FGD dari Jarum orang menonton sebuah karya lewat gadget ataupun lewat laptop rata-rata gitu. Kalaupun ada yang nonton panjang, ada hentiannya dia nontonnya. Oleh karena itu
yang kedua adalah pemahaman tentang apa yang disebut dengan waktu storytelling yang tepat bagi karya Anda. Kemudian yang ketiga yang paling penting juga adalah masa mentransformasi antara imajinasi dan visual. Imajinasi tidak bayar. Anda bisa cerita sama adik Anda, ponakan Anda atau anak-anak saya, anak kecil ini berjalan tengah malam bulan purnama, ya kan? Ini imajinasi nih, daun-daun bergoyang gitu kan, suara lolongan gitu kalau kita lihat gitu, suara lolongan serigala menggema, ya gitu kan, langit tiba-tiba berubah penuh kilat. Coba dibikin. Mau penulis skenario kurang ajar yang nulis kayak gini nih, kita kendangin tak pukul sialan baca gini seenak perutnya aja, baru masuk tabrakan 30 orang mati di tengah laut, di tengah sungai Kalimantan, gundul kamu biayanya gitu kan. Ketiga adalah pemahaman bahwa imajinasi tidak membayar. Kata tulisan itu tidak membayar. Jadi kalau Anda lihat Bumi Manusia dulu saya mau bikin tinggal sebulan tidak jadi ya, karena produser nggak cocok ya, bakal aja kan gitu. Baru udah selesai semua. Misalkan kereta berjalan gitu, memasuki gitu kan pertukaran di Surabaya, lalu dia masuk di ujung ada rumah Cina, lalu masuk pohon-pohon gitu panjang membelah, dan satu jalan tanah dengan kereta itu datang masuk ke sebuah masuk ke rumahnya, masuk keluar, saya huntingnya susah setengah mati. Itu nyebelin, saya hunting sampai seluruh Jawa saya huntingin. Mau menggabung ini kereta jalan tuh harus ada pohon-pohon gede, bagus kan? Pohon-pohon gede lalu ada jalan tanah, kereta masuk, kan bagus banget. Lalu ada rumah tingkat 2 putih. Dalam hati ini kata-kata juga tidak membayar. Tergantung yang membayar imajinasi Anda, ya kan? Sama sekali nggak membayar kan, gitu kan? Lalu rumahnya kan begitu masuk dia salaman, dia tiba masuk ke dalam, lalu tiba-tiba ada semacam pabrik susu dan sebagainya. Lalu di belakangnya kembali adalah ladang besar dengan sapi-sapi. Wah, saya tuh keliling Jawa itu nyarinya, mau gabungin ini, gabungin. Celakanya ini untuk kita aja. Produser yang baru ini bikin Bumi Manusia, ambil warnanya gedungnya itu pink kayak di India itu. Kasihan sutradara udah keliling gitu nyari-nyari, lalu produser cuma terakhirnya gitu, ambil warna gedungnya pink gitu ya. Betapa nasib pembikin film itu sial betul gitu kan. Ya pasti nggak bisa kita sambungkan. Nah, Anda harus tahu bahwa seluruh visual itu membutuhkan manajemen keuangan, ya kan? Ya kan? Nah, kalau ada nanti Anda bawa penulis skenario dari Cita Raya nulis kayak gitu, bunuh aja langsung. Daripada nanti protes sama bilang saya cuma dikasih duit segini, ya kan? Itu sering tuh penulis skenario gaya nulis gitu itu kan. Jadi visual itu harus konkret, imajinasi dan teks itu tidak membayar diimajinasikan. Ada yang menurut ini loh mas, ini padinya itu harus bergelombang kayak lautan. Cari peta padi aja susah, mau bergelombang kayak lautan gimana kan gitu ya aja gitu tuh. Nah, karena itu yang keempat adalah pemahaman bahwa seluruhnya itu punya kemampuan konkret untuk menjadi visual yang sesuai dengan manajemen keuangan Anda. Keseimbangan ide dan manajemen menjadi penting. Pencipta bisa boleh gila, tapi kegilaannya yang terukur. Kalau enggak gila beneran kalian, duitnya habis, ininya habis ya. Jadi kegilaan yang terukur itu dibagi 3 hal. Pertama ada manajemen Anda, keuangannya berapa. Kemudian pengetahuan dan keterampilan Anda. Dan bagaimana Anda memahami alih-wahana, yaitu mentransformasi bentuk film dongeng ke dalam bentuk visual. Nah, yang terakhir adalah bagaimana Anda memkomunikasikan apa yang disebut cerita rakyat ini. Oh, saya ingin menjadi apa yang disebut film pendek yang lebih berbasis pada musikal. Ya tidak masalah. Berarti tahu bentuk dan cara storytelling dari musikal. Oh, saya mau jadi apa yang disebut dengan bentuk-bentuk puisi. Nggak ada masalah juga.
saya akan menjadi cerita drama yang naratif, nggak ada masalah juga. Saya akan menjadi sebuah cerita yang lebih pada dunia, misalkan seperti klip, tapi musikal tidak, tapi seperti klip. Saya akan menjadi seperti, saya akan tertib menjadi prinsip-prinsip dari cerita rakyat tapi pendek. Anda harus ini. Lalu bentuknya seperti apa? Bebas. Anda mau menggunakan bentuk-bentuk tari, bentuk-bentuk teater, mau bentuk-bentuk film biasa, mau bentuk apapun, adalah kebebasan Anda untuk menaksir sendiri. Karena nanti dalam kompetisi ini nanti ada prosedur pendidikannya, tapi juga ada kebebasan Anda untuk melakukan transformasi itu. Transformasi itu betul-betul diukur. Ada 3 dari kriteria. Pertama, ide itu sombong, sering kalau udah punya ide lalu ngomong, kalau punya ide kayak gitu aja aku bisa bikin film hantu di rumah saya, cerita hantu lebih serem, kan sering gitu. Wah, cuma cerita hantu gitu aja di rumah saya, cerita lebih serem. Ya serem untuk kamu, begitu jadi film serem atau enggak kita juga nggak tahu kan gitu. Karena apa? Sebetulnya ada 2. Apa yang akan diceritakan dan bagaimana menceritakan. Banyak orang puas dengan apa yang akan diceritakan, tapi tidak memperhatikan bagaimana menceritakannya. 2 hal itu 2 kata paling sederhana, tapi menentukan seluruh kehidupan dunia. Kitab suci itu nggak ada ceritanya sederhana. Oh, Yesus lahir di rumah sakit Pondok Indah dikasih apel dan dikunjungi tetangga-tetangga, ya nggak akan jadi cerita seluruhnya. Ada kemampuan storytelling. Nggak mungkin cerita Yesus lahir di kandang domba kayak H.C. Andersen kan, ada 3 raja itu kan, kalau ada bintang-bintang bayangin secara visual udah luar biasa. Tapi kalau cuma lahirnya di Pondok Indah dikasih bunga sama tetangga, ya kan, kalau dikasih apel yang nggak jadi cerita. Mana ada cerita-cerita yang di kitab suci yang tidak mengandung storytelling yang kuat. Nabi Muhammad dapat wahyu, ya mesti di gua ya kayak sama Gideon gitu ya. Enggak lalu ya diketok sama Tuhan. Kasih wahyu gitu. Selesai hidupnya ya enggak. Udah keluar udah kayak kuping gua gitu, kayak lompat teratai gitu kan. Enggak lalu Buddha keluar dari istana dijemput mobil ya. Lalu jalan-jalan gitu, enak betul hidupnya dia, kan gitu, enggak ada. Seluruhnya adalah storytelling. Maka abad ini adalah abad storytelling. Coba Anda lihat kuliner mana yang terkenal tanpa storytelling? Enggak ada. Dijual oleh ibu-ibu 80 tahun, ya kan, gudeg Jogja, antri semua. Oh, jian ceritanya udah serem-serem gitu kan. Kopi aja ada yang jual kopi di Bali. Ini dipendam 9 bulan, ya kan? Dipendam 9 bulan dalam lumpur, gitu kan? 9 bulan, lama banget juga dipendam. Ada yang tertawa cekakaan tuh, storytelling kan? Lalu ininya ya, disarikan sehingga sebetulnya seluruh ekstras itu keluar dari kopinya. Serem banget ceritanya, tapi itu yang dijual. Imajinasi dan storytelling hidup semua seperti itu. Maka kayak itu Wongso yang ahli kuliner, itu pertama dia hidup banyak dari kelompok-kelompok istilahnya itu sosialita. Dia cerita baru dari Tibet, ketemu siapa lalu masak apa, dan sebenarnya membawa cerita, membawa narasi sebetulnya. Nah, hari ini saya ingin mengatakan Anda harus menjadi seorang storytelling, tidak hanya ide aja. Ide begitu banyak, tapi storynya gudeg banyak jualannya, ya kan? Yaitu sambal pedas ini apa ini? Itu saya nggak suka pedas, begitu nggak ada pedasnya itu nggak enak rasanya itu ya. Warung pedas-pedas makanan dulu yang di Bali itu, terus begitu nggak ada pedasnya nggak ada rasanya. Begitu aku marah, ya memang harus pedasnya banyak, wah itu makan pedas namanya. Tepatnya saya nggak diterima alasan saya kan gitu, karena memang semua kan sebetulnya dengan narasi, dengan storytelling dan seluruh kehidupan kita, baik itu kehidupan berkarya maupun kehidupan sehari-hari kita, adalah persoalan bagaimana menarasikan. Jika tidak, maka sebetulnya tidak ada Indonesia tanpa narasi presiden. Soekarno, bayangin aja, gugup menemukan daun
di NTT itu dan ini dan kemudian lahir Pancasila, ya kan? Tapi kalau cuma ceritanya Soekarno duduk-duduk belajar baik, ya nggak ada ceritanya, nggak ada sama sekali cerita yang dinarasikan oleh masyarakat kan. Buah apa sukun kan cerita seperti itu, lihat buah sukun lalu menjadi naratif di masyarakat. Jadi walaupun kontennya bagus seperti Pancasila, tanpa kemampuan naratif yang kemudian melahirkannya, maka Pancasila justru juga tidak akan lahir. Keseluruhannya apalagi orang Indonesia kan. Coba orang Indonesia, kamu Menteri Ekonomi, dia misalnya ngomong pertumbuhan 4,3%, nanti yang lain bilang 5,5 kok, siapa yang ngitung pertumbuhannya? Nggak ada yang tahu juga pertumbuhannya sesungguhnya, karena semua butuh narasi. Nah, karena itu kemampuan menarasikan seluruh ide-ide Anda ke dalam bentuk 7 sampai 15 menit itu menjadi penting. Nah, menarasikan yang terakhir ini adalah era, kalau era saya itu era konseptor. Segalanya kursus, mau komputer kursus, ya kan, kursus bahasa Inggris kursus. Kalau sekarang lahir bisa bahasa Inggris kayaknya tuh anak-anak sekarang kan langsung bisa komputer. Ya. Tangannya itu yang menjadi tangan teknologi. Saya dulu harus kursus komputer, kursus ini, kursus ini. Sekarang Anda dalam zaman yang apa yang disebut digital nomad dan segala-galanya bisa melakukan perjalanan dengan digital ini dan mereferensi. Jadi coba Anda merefer karya-karya yang bagus dan fairy tale sifatnya, bersumber dari cerita rakyat. Itu Anda bisa muncul banyak sekali film-film pendek yang memang diadaptasi dari cerita rakyat itu dengan ya. Maka kalau Anda lihat ya Jogja Film Festival, kenapa menjadi populer? Karena saya sebagai pendiri mensyaratkan film-filmnya tidak boleh film yang mahal. Bayangin orang Jogja kos-kosan nggak pernah mandi gitu, datang ke festival ya James Bond, nirunya juga kayak apa ya, nggak bisa. Maka meniru film-film yang saya mampu membikinnya secara teknologi, secara manajemen dan secara ide. Jangan sampai ngomong begini, ini kalau saya muridnya saya lempar batu sebetulnya Mas ya. Itu kalau biayanya kayak James Bond, ini film cerita rakyat ini akan bagus nih ya. Gundul kamu kayak James Bond, kamu bikin cerita sendiri kalau itu tuh ya. Itu kan selalu pakai kata sebetulnya, karena dia tidak bisa menyeimbangkan antara ide dengan kemampuan manajemen. Dan karena itu kegilaan harus terukur lewat itu semua. Anda mau gila caranya apapun, selalu ada batas-batasan yang harus Anda kelola. Nah, cerita rakyat yang paling menarik selalu ada unsur-unsur utama yang dipegang. Pertama adalah selalu membawa nilai-nilai, dan dalam kompetisi ini berfokus pada soal air, tentang lingkungan. Jadi bisa sungai, bisa air dan sebagainya. Air dan sungai punya kemampuan apa yang disebut dengan imajinasi yang luar biasa. Dan itu Anda bisa lihat pada apa yang karakter visual ya dari air, dan ikan banyak sekali. Anda akan bisa lihat berbagai hal berkait dengan air dan berkait dengan sungai itu sendiri ada di berbagai bentuk-bentuk visual dalam film cerita. Satu, dia bertopik dengan air. Kedua adalah selalu naratif kalau film cerita. Anda mau merubah tidak naratif, kalau fairy tale ya terserah Anda ya mau merubah tidak naratif, tapi sumbernya adalah naratif. Tiga, selalu ada nilai tokoh jahat dan tokoh baik. Ada karakter-karakter yang simbolisasi keluarga. Di dalam setiap tradisi beda-beda. Kalau di kita kan di sini kan orang yang jahat dan misalnya roh dan sebagainya punya tempatnya sendiri-sendiri, kan sarung gitu kan, hitam dan putih punya tempat sendiri. Di tempat lain kan tidak kan gitu. Selalu ada naratif, kemudian ada apa yang disebut tadi tokoh-tokoh yang simbolisasi tadi, simbolisasi kebaikan, kebenaran, simbolisasi alam. Kemudian yang selalu tiga yang juga paling penting adalah kemudian dia memuat sebuah nilai-nilai yang ingin disampaikan. Kali ini nilainya tentang air, dan dia selalu dihiasi dengan lagu-lagu yang menjadi ciri dari ini. Maka rata-rata cerita rakyat bisa dinyanyikan, sebagian dari itu bisa dinyanyikan. Nah itu penting sekali untuk menjadi materi. Oh ada 5 materi, Anda mau jadikan apa terserah. Ada naratif, mau tidak jadi naratif boleh. Ada lagu, mau jadikan rap juga boleh, tidak juga boleh kan gitu.
ada penokohan simbolisasi, mau dijadikan apapun juga boleh kan gitu. Dan kemudian ada nilai-nilai yang merepresentasikan sosial budaya masyarakatnya. Dan yang terakhir karena berbahasa Bali, itu pakai berbahasa Bali atau tidak sekarang? Enggak kan? Bebas, jadi bebas, tidak harus berbahasa Bali ya, di karya ini jadi bebas. Nah, maka seorang pencipta harus memahami aspek cerita rakyat itu pokok-pokoknya dulu. Kemudian kalau saya alih wahana, oh ini masa bagus saja. Saya mau bercerita dengan gaya-gaya rap dan kemudian air dan ini saya rombak jadi komunikasi visual yang rapper juga boleh. Tapi syarat-syaratnya itu kan jelas, syarat-syarat unsur-unsur dari sebuah cerita rakyat. Karena saya capek, saya mau ngasih contoh-contoh ya. Jadi kalau sumber daya manusia juga ada capeknya ya. Kita ini saya suka kesel kalau ada orang sudah siap kalau duduk-duduk gitu. Jadi ini ada beberapa contoh yang sebetulnya karya-karya saya semua alih wahana, coba yang planet ya. Ini adalah karya yang sebetulnya bersumber dari cerita-cerita rakyat dari Lamen dari Papua yang kemudian ditransfer ke dalam bentuk mix teater media. Ada kan ya? Ya saya pentaskan di Jerman dan di Belanda dengan cara mencari lagu-lagu yang menjadi ciri dari tradisi Lamen. Ini latihannya. Ini latihannya di NTT. Ini contoh lagu yang lain aja, yang jangan latihan. Ini lagu tradisi ya. Dari Indonesia Timur ditransfer ke Wayang. Ini alih wahana nih ke dunia baru. Kalau dia tidak ditransfer hanya dinikmati orang lokal saja. Tapi begitu ditransfer ini kan contoh saya mencari lagu-lagu, kenapa? Sifatnya kompetitif. Nah, yang keenam adalah kemampuan kompetitif dan keunikan karya Anda. Jadi misalkan, kalau saya choir, pentas teater di Jerman, di Belanda, di Amerika, ini contoh. Ini contoh pentas di Melbourne, di ini dan sebagainya. Nah, contoh kalau Anda lihat karya ini, satu, keunikannya ada nggak? Satu, kompetisinya dengan yang lain, choir. Orang akan tahu ini sangat Indonesia Timur. Ketiga adalah, ketika saya memilih lagu, maka saya memilih lagu yang bisa banyak pentatonis, bukan diatonis. Jadi yang 1 sampai 5 bukan 1 sampai 7. Karena sampai 1 sampai 7 itu milik Barat, saya pasti kalah ke Jerman, mereka pusatnya choir. Tapi dan mereka tidak pernah memakai lagu 1 sampai 5. Maka seluruh lagu yang dikumpulkan saya pakai 1 sampai 5. Ini contoh. Jadi karya Anda harus punya keunikan dan kompetitif. Kira-kira itu kan kira-kira gitu. Maka bunuh ide Anda terus. Nggak perlu bunuh diri ya, bunuh ide Anda terus ya. Bunuh ide Anda terus sampai Anda mengatakan ini yang terbaik dan ini kompetitif dibanding karya yang lain. Itu perlu sekali melakukan itu. Jadi kalau misalkan nih, adegan orang pacaran masuk kamar lalu lompat tidur lalu meluk bantal pulau banget dan itu kan, ya kan?
Itu dibunuh sebelum bangkit. Kalau itu baru kita bunuh terus saja, udah jelas film lain seperti itu, ya kan? Jadi setiap kali punya ide, bunuh terus sampai ini ide terbaik. Nggak ada orang punya ini milik saya. Itu perlu banget bagi seorang pencipta ya. Dengan ukuran tadi pengalaman, pengetahuan dan manajemen. Jangan lalu ini ide bagus nih, sawah membentang gitu, gunung meletus, ya jelas itu idemu bagus tapi nggak bisa diciptain kan gitu, beda. Nah ini contoh lain lagi adalah Setan Jawa. Apa? Setan Jawa. Pesta Jawa. Oh bukan ini. Tapi ada. Nah ini contoh latihan Setan Jawa, film bisu hitam putih diiringi orkestra dan gamelan. Kalau diiringi orkestra saingannya banyak enggak? Sejak zaman film bisu banyak. Tapi kalau dicampur gamelan, ini Mas Pangga. Ya. Contoh latihannya aja, ya. Setan Jawa ini udah Berlin, diiringi orkestra Berlin, yang terbagus ya yang ngiringi film-film bisu Berlin, diiringi orkestra simfoni Melbourne, lalu tahun depan Maret 10 sudah 12 diiringi dengan orkestra simfoni Paris dan gamelan, jadi 1 juta. Nah, coba, ya. Ini contohnya. Situasi kalau pementasannya seperti ini, berarti udah 5 tahun berkarya, 5 tahun berputar di seluruh dunia karya Setan Jawa. Yang lainnya adalah Oppo, coba. Bukan Oppo aja. Kalau enggak iklan-iklan itu. Iklan apa? Iklan ini contoh iklan tahun 1995. Biaya di satu negeri di ujung karang yang sering ditimpa bencana gempa buruk rumahnya hancur.
umat manusia ya Allah. Gajinya sehari 50 sampai 75 juta. Kok saya tinggal yang gila siapa itu? Kurang terukur saya waktu itu. Dan ada kegilaan terukur. Ini contoh iklan lain. Jadi Anda lihat bahwa saya harus mengalami berbagai apa yang disebut bentuk media dan saya harus mampu mandiri. Ku pandangi wajahmu, masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu. Nah ini contoh iklan-iklan saya di zaman itu ya. Lalu kalau mau buka deh ini. Oh ini titik tadi. Oppo Find X3 sesungguhnya mampu memberi imaji visual tentang warna alam itu sendiri, memberi imajinasi visual tentang I see trees of iklan itu saya bikin. red roses. I see the Jadi kalau ada orang nanya, dari itu nggak pernah bisa bikin film populer ini buktinya sih. what a wonderful I see skies of blue. Saat memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cinta, itulah indahnya hidup. And I think to myself, Ku ingin kebahagiaan ini terus ada. what a wonderful Kalau Anda lihat banyak banget untuk cara bercerita ya yang berbeda dalam hanya dalam iklan saja ya. Misalnya ini rindu kami padamu ya Rasul, hidup tiada terberi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa engkau di sini. Kakek selalu bercerita tentang masjid di kampung kami. Kata kakek, masjid kami adalah rindu kami pada Rasul. Rindu yang kami jalankan dengan bekerja keras, berbagi, dan memikul beban bersama untuk masa depan kami. nah setiap bentuk storytelling atau apa selalu punya goal yang berbeda. Ini yang paling tidak mudah. Maka setiap orang harus tahu ukurannya antara ide dan goal apa yang dituju. Ini contoh yang misalkan yang iklan listrik ya. Misalnya iklan PLN itu yang terkena akibat kenaikan PLN itu adalah kelas-kelas menengah bawah. Listrik kok mahal? Pusing. Lah kok kuno loh. Listrik memang mahal. Yang mampu itu apa yang mampu?
makanya yang mampu itu subsidinya dicabut, mereka ditantang produktif. Awang punya dengkul, punya modal. Jangan pusing. Saatnya subsidi diberikan pada yang tepat. Yang wattnya kecil, yang tidak mampu. Dicabut. Aduh, musik. Terang, terus terang. Telur terus. Ayam kecil, ayam sering. Matikan yang tak berguna, nyalakan yang berhasil guna. Nah, ini iklan dengan tujuan yang berbeda. Ya terus terang I'm sorry itu karena dengar di judi-judi di pojok, kalau menang kan teriak tuh I'm sorry gitu. Maka kata itu yang digunakan. Maka begitu Anda membuat karya, Anda harus tahu betul, oh ini karya untuk kelas bawah. Lalu apa sih sebetulnya berbagai aspek yang hidup di kelas bawah itu? Maka saya biasa jalan-jalan ke pasar, dengerin berita dan sebagainya, sampai ada sense of crisis saya terhadap pesan ini. Baru muncul kata-katanya, coba lihat lagi. Misalnya dilihat di Rabadi Terawang, pernah ada kan? Itu saya oh dilihat di Rabadi Terawang. Partai yang baik menjaga kedamaian, bukan ketakutan. Berpegang menandatangani Ini sayangnya saya mungkin. terasa mengikat Contohnya. di bumi. Menyanyilah kita pesan berwarna-warni dengan bunyi hati dengan getar cinta. Demokrasi memberi kebebasan dalam memilih. Oke, cukup ya. Ini contoh-contoh bahwa Anda bisa melakukan apa yang disebut dengan komunikasi lewat film pendek, iklan, ataupun apa itu dengan beragam bentuk. Tapi Anda tahu betul tujuan Anda, goalnya apa, idenya apa, kemampuan manajemen apa, dan keterampilan pengetahuan untuk menceritakan ide Anda harus Anda tahu betul. Jadi kalau misalnya Mitsubishi Kuda itu langsung dari Jepang tuh, saya harus tahu betul mobilnya itu kalau dari belakang tidak boleh, ini tidak boleh. Harusnya dari itu detail betul harus tahu. Iklan ini menjadi terkenal karena pada waktu itu melakukan FGD. Kita kalau FGD karena waktu itu saya mimpin komunikasi pasca Pak Harto untuk pemilu yang adil dari USAID. Saya punya ruang segini, lalu ada jendela kayak detektif gitu film-film. Saya ada FGD misalnya sopir-sopir angkot apapun di situ ditanya kalau pemilu itu yang paling menjengkelkan apa. Lalu kita punya gambar storyboard itu orang naik mobil mewah. Ternyata komputer, oh, tidak hanya mobil mewah aja, kita naik bajaj juga pusing kok kalau pawai-pawai ya gitu. Maka Pak Bendot awalnya itu bukan Pak Bendot, tapi orang naik mobil mewah kecekat partai. Tapi diganti itu karena dalam FGD terbaca bahwa masyarakat Toraja sudah tidak merasa aman dengan cara partai-partai seperti itu, maka apalagi orang kaya, masyarakat yang biasa di publik aja tidak aman. Itu contohnya. Jadi setiap produk-produk ini punya selalu tujuan yang jelas yang akan kita sasar untuk agar produk kita mendapatkan komunikasinya yang baik. Termasuk nanti dari apa yang disebut dengan Cita Rakyat ini mau ditransformasi arewahana ke dalam tadi yang saya katakan syarat-syarat tempat presentasinya harus tahu, lalu gimana menarasikan adalah kebebasan Anda semua. Tapi disiplin pada apa yang ingin dikatakan dan bagaimana mengatakan itu penting. Jadi kalau misalkan Planet Ramen yang nonton jelas itu ulang tahun 60 tahun apa yang disebut Haus Pusat Kebudayaan Jepang Universitas Jepang Jerman nomor 1 di Jerman. Jadi yang datang pasti orang-orang kelas 1 yang sombong-sombong, intelektual, artistik gitu. Kelasnya seberapa tontonan saya kan gitu. Setan Jawa untuk buka Asia Topa, tontonan sekelas apa, saya tahu betul harus. Tapi ketika saya bikin iklan pemilu atau iklan listrik, penonton saya siapa, saya harus tahu betul. Jadi kalau ada isu itu hoax ya, kalian tidak tahu.
goalnya. Atau waktu saya produktif tidak ngerti istilah hoax tuh ya, kalau ada saya bilang hoax tuh. Jadi semua harus tahu dengan disiplin apa yang buat sasaran dari karya itu. Ketika karya itu tahu sasarannya, maka misalkan karyanya untuk keluarga, maka storytelling Aliwahana itu yang bersifat untuk keluarga misalkan. Oh ini tontonan untuk anak-anak muda, ya bersifat tahu sendiri. Itu tontonan harus tahu betul. Kedisiplinan pada apa yang buat arah dari karya Anda dan tempat karya Anda itu dihadirkan itu menjadi sangat penting. Kira-kira awalnya ini contoh-contoh dari sejarah berkarya ya, yang begitu beragam dengan sasaran yang sangat-sangat berbeda dan diperlukan pengetahuan keterampilan juga yang sangat-sangat berbeda. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk ini. Ada yang mau bertanya? Tanda-tanda saya capek mengutarakannya. Boleh minta kopi aja. Oke, ada pertanyaan? Nanti kalau enggak saya balik tanya ke Anda loh ya semuanya ya. Selamat sore. Saya ingin bertanya mengenai cerita rakyat. Apabila kalau saya menangkap cerita rakyat itu kental sekali dengan plot yang familiar gitu. Nah, apabila kita mengambil tokohnya dan mengambil karakteristik dari tokoh tersebut, tapi dengan cerita yang berbeda, apakah itu termasuk cerita rakyat? Oke, saya bilang tadi sumber inspirasinya atau sumber ceritanya adalah cerita rakyat satu. Kemudian fokusnya pada masalah air dan sungai. Jadi seni dan lingkungan seperti itu makronya. Fokusnya pada sungai dan air. Cerita rakyat yang mengandung itu. Dan yang kedua adalah tadi saya katakan tafsir bebas. Dan karena ketika Anda menafsir bebas, itu adalah kebebasan Anda. Tadi perubahan pada karakter atau apa itu kebebasan Anda. Bahkan cerita dunia yang terbaik adalah selalu cerita sederhana yang menimbulkan tafsir bebas. Jadi Ramayana itu kalau di India pahlawannya Rama, kalau di Sri Lanka Rahwana, karena Rahwana itu dianggap baik, ya hanya nyulik tapi dikasih istana kan gitu kan. Gak dia bang Rama kan posesif jadi cowok. Dia kan masalah keperawanan, dibakar, ini diuji. Rama itu kalau orang untuk Sri Lanka orang sangat laki-laki posesif terhadap perempuan cantik gitu, ya kan. Tapi kalau di versi lain Rama memang masalah kesucian jadi dia pahlawan. Tapi bagi orang Sri Lanka Rawana itu pahlawan karena dia menculik tapi itu diberikan pada istana dan dia tidak pernah memaksa untuk dicintai. Dia merayu dia. Ayo milih mana cewek-cewek di sini, Ramana atau Rama? Mana? Rata-rata Rawana kan. Oke, jadi kebebasan bebas ya. Bahkan pada kadang ada tokoh tadi di sini Rama menjadi idola tapi di Sri Lanka kan tidak. Jadi tafsir beda. Saya malah bikin pusing Mas Rai Supaka kalau sama saya pusingan di tiap negara karya opera Jawa saya endingnya beda. Oh di Perancis lebih baik cintanya yang menang. Gitu. Saya enak-enak perut saya juga. Karena cerita yang baik itu biasanya cerita sederhana, love story misalkan, triangle gitu. Tapi kita bisa bebas yang menang siapa? Ternyata yang menang justru diperebutkan cinta, kedua-duanya perang gitu. Tapi ketika di Belanda endingnya saya menang Rama. Tapi ketika di Jerman itu yang menang Hanuman. Tanya setiap kali mau datang ke negara kan pusing musiknya. Mas Ferry ini yang menang siapa ini? Karena dia mencipta lagu juga kan. Yang menang adalah Hanuman karena Hanuman dalam riwayatnya kita bisa tafsir nih. Contoh ini kan juga semacam cerita rakyat. Jadi ketika si Rahwana itu istilahnya lah dihukum untuk menjadi para raksasa keluarganya, maka dia minta sama dewa, dewa aku minta sama kamu, aku punya kesaktian yang tidak bisa dikalahkan dewa, tidak bisa dikalahkan manusia, tidak bisa dikalahkan oleh binatang. Tiga itu. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan Rahwana selain monyet. Monyet yang manusia, yaitu Hanuman. Dia tidak binatang, dia tidak manusia, dia tidak juga dewa. Tiga-tiganya ada. Lalu saya tafsir sendiri. Nah, ini contohnya. Tafsir agak nekat, karena para dalam tokoh ini tafsirnya agak nekat juga gitu. Yang menang adalah si Hanuman. Itu contoh nih tafsir, itu gak ada masalah. Ya. Yang penting goal sebagai semacam pemberdayaan atau pendidikan, entah itu dengan cara yang sangat storytelling
atau cara bermain-main, cara apa itu kebebasan dari Anda. Oke, ada lagi pertanyaan? Walaupun main bolos ya. Lebih ke gini Mas Garin, bagaimana cara membunuh ide? Cara membunuh ide. Karena ide ini kan sangat liar dan saat kita muncul ide kan masif ya, kita tulis semuanya, tapi bagaimana cara membunuh ide sampai akhirnya kita menemukan ide itu yang paling tepat, yang paling kompetitif juga. Ini agak susah ya, karena itu kayak jatuh cinta tapi menganalisa. Itu jatuh cinta tapi menganalisa itu merepotkan hidup kamu. Karena kebanyakan orang itu jatuh cinta lalu tidak berjarak sama subjeknya, ya kan? Cerewet pun ceweknya disebut tidak cerewet. Pemarah suka menegur, kayak berubah-ubah terus ya kan gitu. Jadi ketika kita jangan pernah jatuh cinta tanpa memberi jarak pada subjeknya, pada karya Anda. Itu paling sulit. Maka seorang pencipta itu terlibat dan analisa, terlibat dan analisa. Begitu Anda tidak terlibat, Anda tidak bisa mengembangkan karakter itu dengan perasaan-perasaan Anda. Tapi begitu Anda terlibat terus, Anda tidak tahu kelemahannya karena tidak berjarak. Ya kan? Kalau Anda sama cewek jatuh cinta betul kan, begitu berjarak malah melankoli, kok aku berjarak ya, pengen lagi gitu kan. Rumit itu hidup bercinta dan menganalisa itu rumit kan gitu. Jadi dalam hal membunuh itu pertama adalah kemampuan terlibat dan kemudian kemampuan setiap kali kita keluar dari karya kita dan menganalisa. Jadi kalau ada ide, senang kita wah ini tokonya gini habis itu nolkan diri Anda, stop, jarak. Ini karya cocok gak ya anak karakternya gini. Lalu adegan ini dibanding film-film lain, maka yang disebut dengan membunuh ide adalah kemampuan melakukan apa yang beranalisa untuk melihat nilai tambah penciptaan kita lebih dari karya-karya lain, maka ada kemampuan memperbandingkan karya. Banyak orang senang pada idenya sendiri dan menikmati idenya sendiri dan tepuk tangan di antara kelompoknya sendiri. Itu yang menyebalkan betul jadinya kan gitu. Maka Anda bisa berjarak dengan tontonan itu dengan kemampuan perbandingan dan kemampuan melihat karya kita itu sudah menuju pada kemampuan pada apa itu tujuan yang sebenarnya atau tidak. Tapi itu hal yang tidak, maka tidak boleh jatuh cinta berlebihan saja. Ya. Itu rumus bagi setiap kehidupan lah. Jatuh cinta berlebihan itu kata Nabi itu segala yang berlebihan tidak boleh ya. Jadi ini jadi kayak pada sebagai orang beragama saya sudah mulai memberi nilai-nilai ayat berlebihan. Jadi sekali lagi jangan pernah berlebihan mencintai karya Anda. Dan kalau Anda seorang sutradara, Anda adalah hanya seorang pengarah. Maka ketika seorang pengarah, maka hidup Anda dalam sistem makro itu yang mendengarkan setiap masukan. Kalau Anda mendengarkan setiap masukan dan Anda nol pada untuk mendengar masyarakat, maka sebenarnya Anda memutuskan kan masukan ini. Jadi jangan pernah. Waktu misalnya saya mendidik anak-anak ini, teman-teman kayak Siti Nurbaya masih 25-30 tahun, dia kalau dikasih udah saya laksanakan kok. Atau jawabannya gini, wah udah saya jalankan itu atau tidak bisa. Kalimat ini menjadikan Anda tidak membangun partisipasi tim. Kalau saya kasih contoh, teman-teman teriak, mas ini kurang bagus. Coba saya pikirkan, kayaknya benar nih. Tapi saya tahu itu sudah benar atau tidak. Tapi di dalam apa yang disebut tadi, mencari ide untuk membunuh ide, selain kemampuan kita terlibat dan kemudian menganalisa, adalah kemampuan mendengar kritik. Jadi yang di kanan adalah pikiran-pikiran kita, di tengah cara kita menyayangi, di kiri adalah kritik dan masukan. Maka seorang pencipta yang baik adalah sebetulnya berlaku curang, harus mengobarkan berbagai masukan karena dia tahu apa yang akan disaring oleh dirinya. Karena otak kita itu kecil, Tuhan kasih otak kita itu kecil, dan otak adalah selalu harus dia selalu penuh, maka dia dikeluarkan kemudian diisi lagi. Dikeluarkan, isi lagi, dikeluarkan, isi lagi. Maka masukan itu penting. Kadang-kadang kita jalan gitu ada komentar, kok nggak pas ya? Catat, ya pasnya di mana ya? Apalagi kalau dari kritikus besar ya, misalnya opera Jawa lah disebut itu kalau ada terus di panggung ya harus pakai itu make up pelawak komedi wayang itu bagus ya. 1,5 jam bangun aku sampai akhir tanyain Laras. Tak suruh jalan-jalan aku nggak ketemu 3 hari sebelum pentas aku baru ketemu.
Dan itu tiap latihan saya suruh wirawiri di panggung sampai aku nggak tahu apa yang terjadi. Karena apa? Tidak mungkin seorang kritikus besar, maestro yang senang sama kita, karena kita lalu memberikan sesuatu masukan yang tidak tepat. Pasti ada suatu misteri yang harus kita pecahkan. Nah, kadang-kadang ego kita melebihi egonya, bukan keterampilan pengetahuan kita, enggak. Ego kita melebihi cara hidup kita untuk berkembang, termasuk mendengarkan masukan. Nah, ego ini memang ego yang nyebelin tuh kayak gitu, bukan tinggi, tapi tidak bisa mendengarkan masukan sehingga menjadi rasa tinggi menutup pengetahuan yang harusnya kita dapat atau pemecahan masalah yang harusnya kita dapat. Nah, untuk menjadikan itu maka diri Anda harus kokoh. Mau dikasih masukan siapapun, kalau Anda pencipta yang baik tidak akan bilang kok dia mudah terpengaruh, gak akan ada. Ya, Anda akan mencoba ide yang baik pertama dari kemampuan terlibat dan berjarak, kedua masukan dari orang-orang. Untuk ini sudah tepat nggak idenya, nggak ada masalah, diuji coba terus saja kalian. Oke, ada pertanyaan lagi? Awas ya nanti kalau saya udah sampai peringatan ini. Oh ya, untung 5 menit lagi ya. Apalagi pertanyaan. Nah, untuk jangan cubit-cubitan, mau nanya apa Mbak? Ya? Nanya apa? Ya tolong nanya. Siapa namanya? Iya, dikasih. Itu namanya BHP kalau nggak ghosting. Mau ngasih pertanyaan nggak jadi kalau BHP ghosting. Satu ketika ada saya juga masa itu ghosting gitu. Lama-lama aku kayak merasa saya kena kritik gitu. Kamu itu kritik saya ghosting atau BHP? Oh enggak, Mas Glenn itu enggak ghosting, BHP dia bercerita tentang saya kan. Lalu kalau saya apa dia menyebut, tapi saya nggak sempat hari ini saya kayak apa ya, bukan ghosting, bukan BHP ya. Tapi juga bikin film jangan ghosting dan BHP sama kita panitianya ya. Katanya mau bikin bagus tiba-tiba ghosting, oh ya cerita yang bagus pelaksananya enggak serius dan sebagainya. Tapi cerita rakyat itu punya muatan untuk penutup yang muatan paling apa yang disebut kenapa Hollywood mengambil cerita rakyat semua kayak Aladdin segala, karena dia sebenarnya punya struktur cerita yang terbaik. Dia sudah diuji zamannya, karakternya, struktur ceritanya, ya kan, suspense surprise-nya. Semua unsur-unsur drama sebetulnya sudah ada di dalam cerita rakyat. Kenapa Hollywood banyak mengambil cerita rakyat? Bahkan film horor itu kan banyak mengambil film horor dari cerita rakyat. Dan yang sukses rata-rata cerita horor dari cerita rakyat. Ya kayak KKN itu kan cerita rakyat hari ini. Ya kan, kayak Pengabdi Setan sebagian dari cerita rakyat. Maka selamat datang di kompetisi dan nanti workshop di cerita rakyat itu menjadi film pendek 5-15 menit dan kita ketemu lagi dalam proses selanjutnya. Terima kasih semuanya.